Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa
selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menemukan cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Santa Teresia dari Avila adalah seorang mistik yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara gradual atau bertahap. Perjalanan bersatu dengan Allah dilukiskannya bagaikan menapaki satu bilik istana ke bilik yang lain yang lebih tinggi. Pada 3 bilik pertama, ia mengalami purifikasi. Pada bilik keempat, ia bertransisi dari keegoan ke Allah yang menguasainya. Pada bilik berikutnya, jiwanya semakin menyerupai Allah. Pada bilik ketujuh, ia mengalami kesatuan transformatif atau pengalaman mistik dengan Allah. Demikian ia menemukan maksud dan perutusan Allah baginya. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa Semak Duri mengisahkan pengalaman perjumpaan Musa dengan Allah yang menampakkan diri kepadanya. Musa yang ketika itu bekerja menggembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro melihat semak duri yang bernyala tetapi tidak terbakar. Ia sangat ingin tahu mengapa demikian. Suatu pemandangan yang sangat aneh. Lebih aneh lagi, dari situ terdengar suara yang memanggil namanya, Musa, Musa, dan yang memintanya untuk menanggalkan kasutnya karena tempat itu kudus. Mengerti bahwa itu suara Allah, ia menjawab, "Ya Allah," sambil menutup mukanya karena takut memandang Allah. Lalu Allah menegaskan perutusannya, ialah pergi membebaskan bangsanya dari kesengsaraan dan penderitaan di Mesir. Perjumpaan dengan Allah menghantar Musa untuk mendengar dan memahami maksud dan arah hidupnya yang ditetapkan oleh Allah. Kisah Musa adalah kisah hidup kita. Allah menyatakan diri dan maksudnya kepada kita atas pelbagai cara. Cara Allah seringkali di luar dugaan kita dan mengejutkan. Ia juga tidak tuli atau bungkam terhadap situasi umatnya dan mau hadir untuk melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan dan derita hidup kita. Maka ia mengundang kita untuk selalu mencari wajahnya serta menemukan maksud dan arah hidup yang ditentukannya. Allah juga menyalakan api yang terus mengobarkan kerinduan kita akan Dia. Semoga demikian. Amin.